room, new crib, I'm grinning. You're like Rex, bro, how you feeling? Came out ends, I don't feel like chilling. New recce, tell the DJ spinning. In my bitch so bad, she a villain. Gems in my teeth, don't need me a filling. 100 grand, I need me. Saya Hoyte Nisa, mahasiswa Perpustakaan Ilmu dan Sains Informasi. Sebelumnya terima kasih banyak karena Bapak Senar telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber kami pada pagi hari ini. Untuk pertanyaan pertama mengenai sistem dan klasifikasi. Bagaimana sih Pak sistem klasifikasi rekod yang diterapkan di BRIN? Klasifikasi rekod di BRIN kita sudah punya peraturan atau berupa keputusan dari Kepala BRIN terkait dengan pengaturan klasifikasi rekod ini. Di dalam pengelolaan kearsipan itu ada istilahnya itu kita harus punya 4 pilar keputusan atau peraturan yang berlaku. Salah satunya sebagai untuk mengatur tentang klasifikasi yang ditanyakan ini tadi. Nah, itu dituangkan dalam keputusan Kepala BRIN nomor 224 garis miring 1 HK tahun 2022 tentang klasifikasi arsip Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi, sistem penomoran atau kode unik itu penomoran surat berarti ya, itu berarti sistem registrasi. Sistem registrasi arsip itu kita punya istilahnya itu TNDE, singkatan dari Tata Naskah Dinas Elektronik. Itu sistem yang kita gunakan di BRIN untuk meregistrasi setiap penciptaan arsip, baik itu berupa surat dinas ataupun keputusan yang diklasifikasikan. Ibaratnya itu ada kamar-kamarnya yang sudah untuk menyaring itu gitu. Ini masuk yang klasifikasi mana, sehingga lebih pengelolaan dan temu kembali di akhirnya nanti itu akan lebih mudah. Itu artinya filosofi kenapa harus ada yang dimusnahkan, karena udah dinilai ini arsip ini sudah tidak ada manfaatnya, udah selesai, dan nilai gunanya juga udah selesai, tidak bermanfaat lagi untuk kemudian ya udah dimusnahkan supaya volume berkurang. Itu artinya jadwal retensi arsip itu harus ada dan digunakan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa makna dari penggunaan label atau indeks berwarna pada folder atau box arsip? Oh, yang itu ya, kalau itu pengelolaan yang secara konvensional ya, ya. Kalau sistem kan tadi pakai TNDE. Label-label warna itu untuk memudahkan temu kembali sesuai klasifikasi ya. Jadi kita kasih warna-warna dan nomor berurut supaya nanti saat temu kembali dari daftar kita cepat menemukan. Karena kan arsip disimpan nggak sekedar disimpan selamanya, tapi pada saat tertentu butuh akan dicari. Kalau misalnya nggak dikasih kode dan label nanti ya lupa ya. Kalau yang nyimpen mungkin inget, tapi kan yang nyimpen nanti sudah pensiun ganti orang ya. Itu sistem harus diciptakan ya. Jadi tidak orang yang nyimpen terus nanti yang suruh nyari, bukan, tetapi kita dengan menciptakan sistem itu yang bertugas berganti-ganti pun kita akan mudah menemukan kembali saat dibutuhkan. Seperti itu. Terima kasih Pak. Selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bangun Satrio, boleh dipanggil Bangun aja nggak apa-apa, Satrio nggak apa-apa. Satrio boleh. Nah, oke, jadi ingin bertanya Pak mengenai penyimpanan sama pemeliharaan. Pertanyaan pertama itu gimana caranya biar arsip itu terjaga dari kondisi lingkungan, ruang penyimpanan, sama itu tuh suhu kelembapannya atau pencahayaannya, mungkin apakah spesial gitu Pak? Itu memang kita menggunakan standar. Untuk penyimpanan kita punya standar namanya lemari ya, lemari besi, lemari arsip,
dan ada yang bentuknya roll opaque yang mana lemari tersebut tahan api ya. Jadi mengantisipasi jika naudzubillah terjadi bencana atau kebakaran apa, kita lebih bisa terlindungi. Nah, itu standar kearsipan yang harus dipakai dan digunakan di BRIN. Terus secara kelembapan kita atur, makanya kita ada ruang AC yang nyala untuk mengkondisikan suhu, jadi supaya tidak tumbuh jamur, tidak rusak media arsip kita. Itu yang secara konvensional ya. Secara konvensional masih banyak juga, nanti bisa kita lihat ya, banyak box-box arsip. Apa sering Pak kalau inspeksi berkala itu dilakukan, sama kalau inspeksi itu kira-kira apa aja yang dicek pas di pemeliharaan? Oh, inspeksi untuk kearsipannya itu untuk ngecek kualitas dari kertasnya ya, jadi medianya itu terjaga dan fisiknya nggak rusak. Nah, itu kita inspeksi, dan ada tim yang di situ, kita punya tim pendataan dan penyimpanan. Itu kita ada tim yang secara berkala mengecek itu, dan jika ada beberapa yang indikasi rusak boxnya apa, kita langsung ganti. Ya, kalau suhunya kurang ya kita kondisikan, AC kita nyalakan. Seperti itu. Apa yang pernah jadi masalah Pak yang pas dalam penanganan arsip ini? Terus cara ngatasin hama itu tuh gimana kira-kira pada saat itu? Untuk hama memang ada ya, kemarin kita menemukan tuh rayap ya. Oh, rayap. Rayap itu yang musuh untuk bisa menyebabkan kerusakan arsip. Nah, tetapi dengan kita sudah menerapkan standar penyimpanan menggunakan lemari besi, alhamdulillah itu teratasi. Kemarin yang sempat masih ada rayap itu saat proses migrasi pindahan ya, karena dari 5 entitas BRIN kita pindah ke BRIN satu tempat ya, itu sempat ada yang belum dimasukkan lemari, jadi ada rayap naik gitu kan, masih di tanah ya. Nah, itu kita atasi dengan ada penyemprotan disinfektan yang obat rayap. Oke. Dan itu sebenarnya secara penanganan nanti ada tim khusus sih ya untuk pengadaan obat-obatnya. Itu nanti ada tim dari layanan umum, itu bisa ada tim lain selain tim kearsipan. Oke. Perawatan arsip fisik yang sekiranya itu rusak ringan, bisa robek atau rusak, itu kita ada kertas kissing, jadi kita dobelin gitu, kita kertas kissing supaya dia kuat, atau kita masukkan plastik, ada plastik khusus, jadi masing-masing halaman kita masukin plastik khusus. Saya Aisyah Malia, bisa Iya. dipanggil Aisyah. Iya. Jadi di sini saya izin bertanya Bapak mengenai peminjaman dan pengembalian alur atau prosedur formal peminjaman rekod. Pertanyaan itu pertama, apa sistem yang digunakan untuk melacak rekod yang sedang dipinjam, Bapak? Kita kasihkan link untuk orang-orang yang akan pinjam atau user yang akan meminjam dan menggunakan, sehingga kita bisa merekod siapa, terus arsip apa yang dipakai, dan kita bisa menelusur gitu peminjaman tersebut. Nah, ini ada kita Google Form-nya, dan ini juga dalam audit pun ditanyakan ya, ini dalam audit ASKI internal ataupun eksternal, apakah ada masuk ke kategori penggunaan arsip ya, apakah arsip ini digunakan dan ada yang menggunakan gitu. Nah, buktinya apa ya, itu tadi ada yang minjam, ada yang butuh gitu kan.
Nah, kita sediakan ada form Google Form, jadi dia ngisi, terus nanti kita ada rekodnya yang kita bisa lihat dan dia butuh arsipnya apa gitu. Terus kemudian apakah kita telaah dulu apakah ini kategorinya rahasia ataupun terbatas ataupun biasa. Nah, itu dari situ nanti kalau bisa dipinjam ya udah kita proses dan disimpan di sistem Google Form. Nah, untuk selanjutnya sebenarnya kita juga bisa menggunakan sistem e-lin ya, layanan elektronik. Itu terintegrasi dengan Intraprint. Seperti itu sistemnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan jika rekod tidak dikembalikan tepat waktu atau rekod tersebut rusak, Bapak? Yang dilakukan ya memberikan peringatan untuk segera dikembalikan karena sudah melewati batas waktu yang dibutuhkan. Tetapi biasanya sebagian besar dia pinjamnya sih untuk elektronik ya. Nah, itu dan secara elektronik itu biasanya karena sudah copy dan yang dipinjam biasanya yang bersangkutan dengan yang dirinya sendiri, kadang ya udah disimpan aja karena bentuknya copy dan itu sifatnya bukan rahasia gitu ya. Nama saya Raden Mezar, biasa dipanggil Mezar. Jadi untuk yang pertama tuh Pak, apakah brand itu punya gitu emergency atau disaster recovery gitu kayak untuk kedepannya gitu, misalkan kayak pencegahan untuk bencana-bencana mungkin yang terjadi gitu, ada plannya? Itu bagaimana? Ini masuk ke faktor resiko ya. Di sisi manajemen resiko untuk kearsipan itu kita sudah menerapkan ada yang sifatnya untuk istilahnya itu resiko yang arsip fisik sama resiko yang digital ya. Kalau yang arsip fisik kita standarnya kita ada APAR Mas, itu yang pemadam kebakaran itu kita selalu update ya, tidak boleh kadaluarsa itu APARnya itu. Jika nanti sewaktu-waktu ada kejadian insiden mungkin kebakaran, alhamdulillah ya kita tidak menginginkan itu, kita bisa secara cepat penanganan pertama untuk memadamkan itu dan kita sudah berkoordinasi dengan teman-teman semua security yang di sini dan BRIN juga sudah mengadakan dari kepala biro kita di Kapuk itu sudah mengadakan sistem K3 ya. K3 itu standar keamanan dan keselamatan kerja. Nah, itu sudah diterapkan dan penanganan itu sudah secara SOP dilakukan. Itu untuk yang secara fisik nanganin misalnya jika ada kendala-kendala emergency. Sedangkan untuk yang elektronik, BRIN itu menggunakan aplikasi sejenis atau aplikasi sendiri karena sesuai dengan kebutuhan di dalam negeri. Tetapi ada kewajiban untuk mengintegrasikan supaya nanti level nilainya itu naik ya. Saat ini masih level 3 atau 2 ya, 2 atau 3. Nanti jika berintegrasi nanti level nilainya itu bisa full 4. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya kan mungkin tadi ada kayak bencana kecil yang rayap saat pemindahan arsip dari 5 lembaga dijadikan 1. Yeah. Nah, ada nggak sih Pak kayak insiden darurat lain itu yang kayak berdampak juga gitu, dan gimana cara nanganinya gitu, kayak mungkin ada banjir gitu? Alhamdulillahnya sih nggak kejadian ya, cuman yang kemarin kejadian itu cuman rayap. Banjir alhamdulillah nggak pernah terjadi, walaupun ada banjir cuman nggak pernah terjadi masuk ke kita. Ya. Untuk selanjutnya mungkin Pak kayak kalau misalkan kejadian kayak gitu tuh pasti kan ada yang diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, itu biasanya tuh arsip-arsip yang gimana sih Pak yang diprioritasin dulu untuk diselamatin gitu? Arsip yang diprioritaskan itu tadi yang sesuai klasifikasinya masuk ke kategori permanen dan masuk ke statis ya. Itu karena kita menyelamatkan nilai gunanya itu tadi. Karena
harus diselamatkan. Kalau masuk ke permanen kan ini harus simpan sama, kalau masuk musnah kan ini artinya masih bisa dimusnahkan dan nilai gunanya sudah habis gitu. Nah, yang permanen itu yang harus diselamatkan terlebih dahulu karena bisa jadi bernilai guna kesejarahan, misalnya tentang arsip sejarah terbentuknya BRIN itu kan akan tidak boleh musnah itu, karena akan dikenang selamanya generasi berikutnya. Betul. Supaya tahu bahwa asal-usul BRIN-nya seperti apa. Terus arsip-arsip yang terkait dengan aset, misalnya tentang, kalau di sini kan pasti ada berupa aset sertifikat apa yang itu tidak boleh musnah karena menyangkut eksistensi dari instansi gitu. Nah, arsip-arsip yang sifatnya permanen itu yang prioritas diselamatkan, dan itu dari awal pengelolaannya sudah dipilah-pilah. Oh, ini permanen, ini kalau ada sesuatu nanti itu yang disampaikan. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Iya. Jadi sini saya mau nanya nih Pak mengenai proteksi dan pengelolaan rekod digital. Kalau di BRIN sendiri ini tuh bagaimana sih sistem pengelolaan rekod digitalnya? Oh iya, ya tadi yang sempat saya singgung ya, kita rekod digitalnya itu aplikasinya pakai TNDE dan secara pengelolaan pemeliharaan sampai ke penyusutannya pakai Sinar BRIN. Jadi kita ada dua aplikasi itu. Untuk penciptaannya itu pakai tata naskah dinas elektronik dari rekod penciptaan awal ya. Nah, itu dari awal itu sudah kalau di UP unit pengolah itu sudah ada sekretarisnya yang membuat surat, membuat naskah penciptaan awal, itu sudah langsung rekod dari prosesnya sampai penyimpanan sementaranya selama jadwal retensi aktifnya masih berlangsung, misalnya 2 tahun itu ya, tanggung jawabnya sampai 2 tahun. Dan kalau untuk standar metadatanya yang digunakan dalam pengarsipan digital itu bagaimana Pak? Nah, metadatanya kita sudah tentukan sesuai dengan peraturan yang ada di BRIN ya. Tentunya juga mengadop dari ANRI. Nah, itu kita ini Sinar BRIN ya. Jadi kita dari mulai pengelolaan awal, kita di sini tuh bisa tahu dari dashboard, misalnya ada arsip, berapa jumlah arsip yang masuk di sini, terus di sini ada berkas arsip yang aktif, yang sudah masa inaktif. Nah, ini juga surat masuk dan keluarnya sudah ketahuan. Nah, terus metadata dari arsipnya itu bisa dilihat dari daftar arsip. Di sini itu ada kode klasifikasi, ada nomor referensi di sini, ini otomatis dari sistem. Terus ada nama arsipnya, ada tanggalnya, ada jumlah yang diberkaskan. Nah, metadatanya sudah kita tentukan sesuai dengan peraturan BRIN yang berlaku gitu ya. Dan kalau misalnya nih bagaimana nih proteksinya misalnya dari kayak ancaman cyber, kerusakan data atau kehilangan akses semacamnya, itu bagaimana Pak? Untuk ancaman cyber itu ada security-nya, kita ada, itu sudah dipikirkan di pusat lain. Jadi kearsipan kita melakukan pemeliharaan kearsipannya aja. Yang untuk serangan cyber itu kita ada yang nanganin di pusat data dan informasi itu tadi. Itu yang infrastrukturnya ada di sana, lebih tahu. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin itu saja mengenai proteksi dan pengelolaan rekod digital. Dan selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman saya. Nanti untuk arsip status itu masuknya Kak Andri, sementara yang arsip lainnya dilakukan seremonial. Nah, yang ini dari hal-hal seperti ini tuh siapa Pak yang berwenang untuk menyetujui pemusnahan tersebut? Ada unsur inspektorat sama ada unsur dari Biro Hukum. Baik Pak, yang selanjutnya itu
rekod seperti apa sih Pak yang diserahkan ke BRIN dan seperti apa kriterianya? Yang diserahkan ke bisa dinilai untuk memuaskan dan bisa diserahkan gitu ya. Kalau ada yang arsip statis ya, yang petani statis kan diteruskan ke ANRI untuk diserahkan ke ANRI. Kalau yang musnah ya kita bisa lanjutkan untuk ke pemusnahan, dan itu dilakukan secara seremonial, disaksikan oleh kepala biro, di sini BKPU, terus ada saksi dari tim hukum. Nah, itu. Jadi ada berita, nanti pada akhirnya ada berita acara pemusnahan, sehingga proseduralnya seperti itu untuk pemusnahan sebuah arsip, tidak asal oh ini musnah dah dibuang-buang, enggak seperti itu. Kira-kira rekod seperti apa sih Pak yang disimpan oleh BRIN? Tadi kan sebelumnya BRIN kan dari 5 entitas ya Pak. Kira-kira yang diserahkan ke BRIN itu yang seperti apa sih Pak? Entitas-entitas yang sebelumnya itu ya secara nggak langsung ya sudah likuidasi, sekarang lembaganya satu. Nah, secara kearsipan pun ya harus diserahkan ke BRIN semuanya. Gitu. Jadi semua arsipnya sudah di BRIN. Karena secara lembaga kalau sudah ibaratnya bubar itu ya udah, penyelamatan arsipnya harus menjadi beralih ke tanggung jawab lembaga baru itu. Dinilai oleh tim penilai pemusnahan arsip dan sudah sesuai dengan kriteria yang ada di peraturan BRIN bahwa masa retensinya udah habis, yang pertama. Terus yang kedua, nilai gunanya sudah nggak ada, ya kan? Terus tidak menimbulkan potensi masalah hukum. Nah, itu berarti sudah fix bisa dimusnahkan. Nah, itu fungsinya tim penilai pemusnahan arsip di situ. Karena jangan sampai sudah dimusnahkan ternyata timbul potensi hukum dan ternyata buktinya sudah dimusnahkan, kan akan jadi masalah. Nah, makanya ada tim penilai itu tadi, fungsinya di situ, bahwa betul-betul betul-betul menilai bahwa ini sudah nggak bermasalah dan clear, sudah nggak ada potensi hukumnya, dan sudah masuk retensinya sesuai peraturan, dan nilai guna juga sudah nggak ada. Nah, itu bisa dimusnahkan. Terus begini dulu. Nah. Nih. Hai. Tes lantai 2 coba. Nih. Foto itu video. Naik ke atas pegangannya. Senang berkenalan dengan kalian. Hiburan. Di dalam ini ada apa gitu? Naik barang ya. Pencet lagi 3 Pak, coba 3 nih. Itu 3. Hah? Hai, aku Haiti Nisa. Hai, aku Atia Maula Karima dan teman aku. Hai, aku Mutia Ramadhani. Hai, aku Bang Satrio. Hai, aku Aisyah Maria. Halo, kenalin, nama saya Raden Muda.